Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Sobat Gaptek. Kali ini untuk full review Redmi Note 10 Pro, sebuah HP yang paling diantisipasi banget di awal tahun 2021 ini, karena di atas kertas speknya tuh luar biasa. Tapi itu hanya di atas kertasnya aja ya. Kalau di bawah kertas, ada kan bawah kertas? Oke, disclaimer, Redmi Note 10 Pro ini saya beli sendiri, bukan barang pinjaman atau barang seeding dari Xiaomi Indonesia. Yang saya pegang ini adalah varian yang RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Harganya di 3,9 juta. Oke, saya bakal urutin videonya dimulai dari hal-hal yang paling saya suka dulu dari HP ini. Terus lanjut ke yang biasa-biasa aja, sampai terakhir yang saya kurang suka. Dan hal nomor satu yang paling saya super duper suka dari HP ini adalah HP-nya saat video ini dipublish nggak goib. Pas kemarin flash sale juga saya telat 20 menitan karena kelupaan lagi asik ngedit, tapi masih kebagian walau tinggal sisa yang varian 8GB dan 128GB ini. Jadi lumayan nggak 5 menit habis. Good job banget Xiaomi, kalian luar biasa, jadi PHP free sekarang. Kemudian urutan kedua yang paling saya suka juga adalah layarnya maksudnya. 6,67 inch panel AMOLED Gorilla Glass 5 dengan refresh rate yang sangat luar biasa tinggi di 120 Hz, luar biasa. Brightness maksimalnya juga keren di 1200 nit, dan yang nggak kalah keren juga adalah touch samplingnya yang 240 Hz. Jadi buat gaming tuh ini responsif banget layarnya. Dan nggak hanya visualnya aja yang keren, audio Redmi Note 10 Pro ini juga keren banget karena speakernya udah stereo. Jadi suaranya terdengar lebih berdimensi lah dibandingkan HP-HP berspeaker mono lainnya. Walau volume maksimalnya sih sayangnya terasa biasa aja. Nah, display plus speaker yang bagus itu artinya buat main game, streaming video, atau aktivitas multimedia lainnya, HP ini tuh dijamin bakal ngasih experience yang mantep banget. Di atas rata-rata lah. Canggih ya. Oh ya, yang canggih juga tuh ini nih, jaket yang lagi saya pakai dari line up Uniqlo UV Protection Series. Mantap. Walau kelihatannya tipis ya, adem dan lembut banget bahannya, tapi ternyata ini tangguh banget buat nangkal sinar ultraviolet berbahaya sampai 90% loh. Keren kan? Ini nih buktinya. Kaos katun biasa yang sekilas kelihatannya lebih tebal, ternyata sinar ultravioletnya tuh dengan gampang tembus begitu saja. Nah, di jaket saya yang kelihatannya jauh lebih tipis, tahan men, sinar UV-nya tuh dengan sangat-sangat signifikan nggak tembus. Nah, bahaya kan? Kalau kena sinar UV berlebihan tuh bisa jadi penyebab kanker kulit men. Makanya lewat line up Uniqlo UV Protection Series ini, kita bisa tetap tampil gaya, adem, nyaman, dan terlindung pastinya. Produknya juga banyak loh ini, ada yang buat ceweknya, cowoknya, sampai anak-anak juga ada. Tinggal pilih aja sesuai selera. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat, yang paling saya suka juga dari HP ini adalah desainnya. Keren banget ini. Ini Gorilla Glass 5 cover belakangnya ya. Buat saya yang pakai HP-nya tuh nggak pernah di-casingin lagi, klop banget lah. Lebih tahan goresan pastinya. Walau catat frame-nya sih di sini masih plastik. Oke, desain secara overall-nya juga oke. Bump kameranya cukup nyeni di sini. Walau bakalan 2 kali lipat lebih nyeni kalau nggak ada tulisan ultra premium. Ini apa coba maksudnya? Kamera depan modelnya udah punch hole, dan walau ini udah pakai panel AMOLED, tapi fingerprintnya tetap ditaruh di samping, bukan di bawah display. Buat saya kurang keren sih, tapi bukan masalah besar lah. Jadi ini feel-nya lebih premium dibandingkan HP-HP sekelasnya. Oke? Tapi yang paling saya suka dari desain HP ini adalah efisiensinya. Redmi Note 10 Pro ini punya bentangan layar dan kapasitas baterai yang mirip-mirip sama Poco X3 NFC. Tapi, Redmi Note 10 Pro ini lebih pendek, lebih sempit, lebih tipis, dan lebih ringan juga. Padahal ini kaca loh. Poco X3 NFC itu plastik, tapi ini bisa lebih ringan. Bahkan, Samsung Galaxy A52 aja yang bodinya lebih tebal dari ini, harus mangkas baterainya jadi cuma 4500 mAh aja. Hebat kan? Ini lebih tipis, dapat baterai 5000 mAh. Jadi di HP ini selain feel premiumnya, feel compact dan nyaman di handling juga dapat. Yang kelima adalah bukan kameranya.
Melainkan disediakannya varian RAM 6GB, storage 64GB. Jadi harganya bisa keren mulai dari 3,5 juta aja. Nah, ini luar biasa ya. Soalnya kalau varian 128GB-nya sih harganya menurut saya ini ya kurang menarik. 3,9 jutaan. Jadi buat kalian-kalian yang cari kamera terbaik di kelas mid-range, mending ambil Realme 8 Pro aja sekalian di 4,1 jutaan sekarang. Tinggal nambah 200 ribuan doang. Atau bahkan menurut selera saya ini ya, kalau kamu carinya kamera, masih lebih mending kameranya Poco X3 NFC yang lebih murah. 3,1 jutaan aja. Nanti saya bandingin. Oke? Makanya dari tadi kamera 108 megapiksel Redmi Note 10 Pro ini belum juga masuk ke daftar fitur-fitur favorit saya di sini. Yang keenam, saya suka sama performa gamingnya. Sekali lagi, yang saya pegang ini adalah varian yang RAM 8GB ya, bukan yang 6GB. Takutnya nanti ada perbedaan performa. Main PUBG Mobile udah nyaman banget di sini. Biasanya saya main di Smooth Ultra, nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali. Dan karena banyak teman-teman reviewers yang lain tuh bilang suhunya panas, jadi saya benar-benar tes geber Genshin Impact di settingan medium selama kurang lebih 1 jam. Ya, grafiknya sih playable banget ya, nggak ada masalah. Walau kadang-kadang kena frame drop sedikit, tapi ya nggak sampai ganggu gameplaynya lah. Dan suhu bodinya juga ternyata buat saya sih, ya apa ya, anget-anget aja lah, nggak sampai bikin risih panasnya. Kalau mau lebih adem lagi, bisa diturunin settingan grafiknya ke low aja. Itu udah cukup aman. Hanya yang sedikit agak aneh buat main game dancing AU2 Mobile, nggak tahu kenapa sering, apa ya, geger-jedan gitu lah lagunya. Tapi game-game lain sih yang saya coba udah aman semua, nggak ada masalah. Lanjut, yang ketujuh yang saya suka juga adalah baterainya awet 5020 mAh. Selalu tembus 24 jam kalau pemakaian normal saya dan sesekali main PUBG Mobile. Oke, ngecasnya juga lumayan cepat, walau memang bukan yang tercepat. Setengah jam dapat 42%, 1 jam dapat 77%, dan fullnya di 1 jam 35 menitan lah, kurang lebih. Dan baru di urutan ke-8, saya mau ngomongin kameranya. Yang ya sebenarnya nggak bisa dibilang jelek sih. Gambarnya tuh tajam, bening juga. Hasil low light-nya juga bagus banget di sini. Hanya apa ya, warnanya tuh cenderung flat atau muted lah, kurang menarik gitu. Jadi buat yang suka ngutak-ngatik lagi kamera fotonya sih mungkin bisa jadi suka-suka aja sama hasil natural atau netral kayak gini. Apalagi di sini juga kamu bisa ambil foto dalam format RAW. Tapi buat yang pengen praktis, abis jepret langsung posting, ini menurut saya kurang cocok. Mereka bakal langsung bilang apapun Xiaomi-nya, Gcam kameranya. Padahal Poco X3 NFC tuh bisa loh dibikin greget warnanya, apalagi mode malamnya. Kalau Poco X3 NFC tuh mode malamnya kuat banget karakternya. Sempet berharap banget sih sama potensi sensor 108 megapiksel Redmi Note 10 Pro ini. Ini sensornya lebih luas dari sensor 64 megapiksel soalnya. Kirain bakalan jadi luar biasa, tapi di sini kesannya tuh kayak yang apa ya, underutilized lah. Dibanding kameranya Realme 8 Pro yang pakai sensor yang sama persis. Ya, memang ada yang bilang Realme itu terlalu lebay warnanya, terlalu gonjreng. Tapi menurut saya ini ya, ini lebih baik daripada warnanya yang nggak kemana-mana kayak Redmi Note 10 Pro ini. Toh ternyata pas udah diadu di Instagramnya saya, banyak yang komentar suka warna gonjrengnya Realme yang kayak gini. Tapi kalau menurut selera saya ini ya, yang paling pas color science di kelas menengah tuh tetap kameranya si Samsung Galaxy A52. Warnanya tuh pas lah, nggak lebay, nggak juga flat. Hasil fotonya tajam juga dan terang. Dan hebatnya, foto di kondisi gelap gulitannya Galaxy A52 ini tuh juara, men. Sebagai tambahan, dibanding kameranya Oppo Reno 5, kurang lebih hasilnya seperti ini.
Kemudian kalau lensa selfie-nya sih bersaing banget di sini, nggak ada masalah. Kemudian untuk perekaman video 4K-nya juga belum sestabil Poco X3 NFC, Vivo V20, atau Galaxy A52 ya. Di sini masih goyang banget. Oke, jadi ngerekam 4K itu punya beberapa kelebihan ya. Di antaranya mungkin lebih fleksibel kali ya. Jadi kalau walaupun outputnya nanti kita bakalan bikin jadi Full HD, tapi kalau kita mau nge-crop gambarnya tuh bisa tampil lebih tajam. Jadi kalau saya yang udah biasa ngerekam di resolusi 4K, itu nggak pernah pindah lagi ke rekaman resolusi Full HD-nya gitu. Cuma kalau hanya untuk dokumentasi biasa sih mungkin cukup ya Full HD ya. Tapi kalau resolusi Full HD-nya sih aman, cukup stabil hasilnya. Dan ini adalah perekaman video kamera belakang di resolusi Full HD 30 frame per second-nya. Nah, seperti ini. Kemudian buat ngevlog juga, walau angle-nya agak sempit, harus pakai tongsis, tapi cukup stabil hasilnya. Cukup stabil, kelihatannya di sini mungkin kendalanya agak sedikit sempit aja viewing angle-nya. Tapi stabilisasinya sih oke sih kelihatannya ya. Sebagai informasi tambahan, di sini udah ada near field communication, nice, sensor-sensornya lengkap, dan SIM tray-nya juga lengkap. Kelemahannya apa ya? Nggak ada yang krusial banget sih. Paling nggak ada LED notifikasi aja kali ya. Soalnya fitur always on display-nya tuh di sini nggak bisa disetting selalu nyala 24 jam. Hanya nyala 10 detik, terus langsung otomatis mati sendiri. Jadi saya butuh LED notifikasi di sini. Oh iya, ada infrared blaster juga. So, kesimpulannya, asal kamu bukan player game AU2 Mobile, jarang rekam video di resolusi 4K juga, dan yang terakhir udah fasih dan apal pakai Gcam, Redmi Note 10 Pro ini adalah pilihan yang sangat-sangat solid. Dengan 3 keunggulan utamanya, di kualitas displaynya yang menurut saya terbaik di kelasnya, kemudian suara speakernya juga mantap, dan desainnya yang bisa ngasih feel premium plus kenyamanan pas di handlingnya. Thanks for watching, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Nikhil out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.